Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita akan membahas atau melanjutkan materi mengenai dynamic routing. Nanti kita akan menggunakan dynamic routing grip atau routing information protocol. Baik, sebelum ke dynamic routing kita akan mengulang dulu sebentar, yaitu mengenai static routing yang kemarin sebelum UTS kita sudah membahas mengenai static routing. Baik, kita ulang dulu sebentar. Baik, beberapa tipe routing kemarin kita sudah bahas bahwa ada dua, yaitu ada static routing dan ada dynamic routing. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai static routing, bahwa static routing ini dibentuk atau dikonfigurasi secara manual oleh administrator jaringan. Artinya apabila ada terjadi perubahan network atau terjadi perubahan konfigurasi di router tetangga, maka router yang kita miliki juga harus dilakukan konfigurasi secara manual atau dilakukan konfigurasi ulang administrator jaringan. Sehingga static routing itu cocok untuk router yang hanya terkoneksi dengan beberapa gateway saja atau router tetangga, atau hanya terkoneksi dengan satu router yang lain, misalkan dengan router ISP misalkan. Nah, ini cocok digunakan menggunakan static routing. Tetapi nanti kalau router kita terhubung ke banyak gateway atau banyak router, maka static routing sangat tidak efisien, karena apabila terjadi perubahan konfigurasi di router tetangga, maka kita harus melakukan juga perubahan konfigurasi. Sehingga kalau router kita terhubung dengan banyak router tetangga, maka sangat cocok dengan menggunakan nanti yaitu dynamic routing. Kemarin kita sudah contohkan, yaitu static routing ya, seperti ini ya kemarin ya. Nanti tolong dibuka lagi materi yang minggu pertemuan sebelumnya ya, mengenai static routing. Di sini misalkan ada dua network ya, network pertama dengan router 0, network kedua dengan router 1. Di sini network 1 ini ya, networknya 202.203.178.0 perfect 25, kemudian network 2 juga 202.203.178.128 perfect 25. Kemudian antara router ini dihubungkan dengan network 192 dan 168.0.0 perfect 30. Nah, langkah pertama kan kita harus mencari ini kan ya, mencari masing-masing network itu kita cari net ID-nya atau network ID-nya, kemudian netmask atau subnetmask, kemudian ring IP ya. Network 1, network 2 maupun network ketiga. Nah, sehingga kan seperti ini ya untuk network 1 kita kemudian sudah kita cari ya, net ID-nya ini, netmasknya ya, karena perfect 25 maka netmasknya yang 128, hostnya 126, sehingga ring IP dari pertama ini adalah mulai dari 102.103.178.1 sampai dengan 126. Network 2 juga kita sudah cari ya, silakan nanti dibuka lagi. Ini network yang ketiga, network ketiga ini ya. Nah, kemudian kita sudah kita coba masih cukup percaya. Nah, jadi untuk static routing yang pada pertemuan sebelumnya, kita tadi sudah cari bahwa di network 1 network ID-nya sudah ketemu, netmasknya ketemu, dan ring ID-nya sudah ketemu. Untuk net 1 adalah net ID-nya yang 202.203.178.0, netmasknya 255.255.255.128, dan ring IP-nya mulai dari 202.203.178 sampai 126. Maka ini untuk network 1 ini digunakan atau dipasang di PC 0, PC 1, dan di router 0 ini yang F0.
tadi kita sudah temukan di PC kita pasang IP yang 202, 203, 781 ya, netmasknya 128 kita sudah pasang. Kemudian di PC 1 ya kita pasang IP-nya sesuai dengan yang di soal yang kemarin ya. Di ini kan kita sudah tentukan dan di sini ya. Bentar. Nah ini nih, ya ini ya. Ini IP-nya 2 ya. Oke, kita pasang di sini. IP-nya 2 ya. IP-nya 2, netmasknya atau subnetmasknya 128. Kemudian yang di router 0, ini yang FA00 adalah kita isikan IP-nya yang 202, 203, 178, 126, perfect 25. Perfect 25 netmasknya kan 128. Maka di sini kita pasangkan kan kemarin enable config terminal ya. Interface FA00 ya, paling kan IP address berapa 202 203 178 titik 126 ya, bacakan 255 titik 128 begitu ya, kemarin kita sudah isikan ya. Itu benarnya ya, kemarin kita sudah isikan di sini IP-nya sudah untuk FA00 kita sudah isikan yaitu 202, 203, 178, 126, 255, 128 ya. Nah ini netmasknya kan 255, 255, 255, 128 karena per 20. Oke, ini kita sudah isikan ya di satu. Sehingga nanti di IP FA00 yang 202, 203, 126, 178, 126 itu menjadi gateway dari PC 0 dan PC 1 ya. Sehingga PC 0 itu gateway-nya adalah IP-nya router ini yang FA00 ini. Jadi 202, 203, 178, 126 ya. Ini juga sama. Ini ya, kemarin kan kita sudah bahas. Oke. Lalu yang network kedua, ini karena kita cari ya, jadi ya, untuk network kedua ini network ID-nya adalah 202, 203, 178, 128 karena perfect 25 maka netmasknya sama ya 128, 255, 255, 255, 128. Kemudian ring IP-nya mulai dari 202, 203, 178, 129 sampai 254. Di soal kita di network 2 ini yang PC 2 itu kita isikan IP-nya 129 dan yang PC 3 130, kemudian di routernya kita isikan yang di 254. Baik, kita isikan di sini ya, PC 0 ini PC 2 ini ya 129 netmasknya ini ya udah. Kemudian yang PC 3 juga sama, kita isikan IP-nya yang 130 berarti ya 130, netmasknya 128 sama. Kemudian di router 1 yang di FA00 ini kita isikan IP-nya yang 202, 203, 178, 254. Ya perintahnya sama ya di CCLI ya, enable dulu ya, barangkali lupa, mohon maaf. Apa namanya, ada D-nya, bukan enable tapi enable ya. Tunggu dulu karena ada kesalahan perintah. Ya artinya di FA00 ini kita isikan IP yang satu network dengan network kedua ini yaitu 202, 203, 178 ya. Karena ini mulai dari 129 sampai 254, maka kemarin kita isikan yang di FA00 kita sepakati bahwa 254 IP-nya. Maka kita isikan nah ini sih di sini aja ya langsung ya, kita isikan ini ya 202, 203, 178, 254 ya, kemudian 255, 128. Oke, sudah.
Oke, ya tadi ya, enable ya, enable bukan enable tapi enable. Dan aduh, ya Allah salah lagi ya, maaf keyboard saya kayak tombol. Oke, intinya seperti itu. Jadi kita isikan IP yang 202.168 254. Baik itu satu network, sehingga nanti IP di FA00 ini menjadi gateway di PC2 dan PC3, sehingga gateway dari PC2 itu adalah 202.203.178.254 ya. Yang di gateway PC3 juga sama, yaitu 202.203.178.254. Oke, ini sudah. Kemudian yang di FA00 kita isikan yang di sini ya. Jadi FA00 isi IP-nya adalah yang 192.6801. Netmasknya berarti karena COVID 2030 maka 255 255 yang di router satu yang FA01, HP-nya kita isikan 192.168.012 ya, netmasknya sama yaitu 255 255 255 252. Oke, kita isikan IP address 192.168.0.1 ya, 255 255 255 252. Oke, yang di sini juga sama. Oke, enable ya, enable ya. Tadi yang FA00 diisikan sekalian config terminal ya. Kita isikan yang interface FA00 dulu. Kalian mau tadi salah. IP address 202.203.178.254, netmasknya 255 255.128. Oke, biasanya pakai no shutdown ya, tapi karena ini sudah nyala berarti tidak perlu. Dan pindah interface FA01, IP address 192.168.0.2, netmasknya 255 255.252. Oke, selesai. Baik, selesai kita isikan IP di sini. Kemudian untuk static routing, kemarin kita sudah bahas ya, kita ulang dulu sebentar biar nanti tahu bedanya apa namanya di menggunakan static dan dynamic routing. Untuk static routing kita lihat di posisi di router 0 ya. Kita lihat di router 0 kan di sini ada 3 network ya, network 1, network 2, network 3. Dari ketiga network ini yang belum terhubung secara langsung, network yang belum terhubung langsung di router 0 itu adalah network berapa? Kita lihat network 1 ini jelas sudah terhubung ya, karena dia terhubung melalui FA0 ini. Kemudian network 3 yang ini juga sudah terhubung melalui FA01. Berarti yang belum terhubung secara langsung adalah di network kedua ini. Network kedua ini adalah networknya yang 202.203.178.128 dengan netmask, karena perfect 25 netmasknya adalah 255 255 255 128. Dan itu yang perlu dilakukan routing ya di router 0 ya. Pada waktu ada paket data di network 2 ini masuk ke router 0, maka kan ini network ini kan harus melalui mana FA01, maka network 202.203.178.128 itu perlu dilakukan routing melalui FA01 kan ya. Mari kita coba. Oke, IP cek dulu ya, kita routing IP root 202.203.178.128, netmasknya 255 128 melalui FA01 gitu kan ya. Karena kan melalui FA01 di sini udah tuh ada paket data dari network ini pengen masuk ke router 0 itu harus melalui FA01. Bentar, selesai. Karena kan hanya 3 network ya, network kedua dan network ketiga dan 1 sudah terhubung langsung dengan router 0 sehingga tidak perlu di routing.
Nah, yang perlu dirouting adalah di network 2 ini. Ini selesai di router 0, kemudian router 1 di router ini. Kita lihat dari ketiga network ini, yang network mana yang belum terhubung langsung dengan network dengan router 1, yaitu network 3 sudah terhubung melalui FA01, network kedua sudah terhubung melalui FA00. Nah, berarti yang belum terhubung adalah network yang di sini kan ya, yang di sini, yang network 1, yang 202.203.178.0 profil 25. Ini di routing melalui FA01. Artinya pada paket data dari network 1 ini pengen masuk ke router 0, kan dia harus router 1 ini kan melalui FA01. Maka perlu di routing di sini. Ya, exit IP root 202.203.178.0 255 karena perfect 25 128 melalui FA01. Mantap, selesai. Sudah selesai. Kita coba telusuri ya, dari PC 0 ini kita pakai ini PC saya, lain pakai pin, bisa pakai apa, miskin juga boleh. Kita coba dari PC 0 ke router 0, sukses ya. Kita coba router 0 ke router 1 dulu ya, kita coba dulu balik ya, sukses ya, ini balik, sukses. Kemudian dari ini dulu, PC 2 ini ke router 1, sukses ya. Ya, sekarang dari router ke router tetangga, dari PC 0 ini ke routernya tetangga PC. Belum ya, kita coba sekali lagi, biasanya membutuhkan waktu 30 detik. Sukses ya, oke, sukses. Kita dari sini, sukses, sini, sukses. Baik, kemudian setelah itu dari PC yang di sini ke router tetangga, dari PC 2 ke router 0. Oke, kita balik dari router ini ke PC 2, sukses ya, sukses ya. Oke, sukses. Baik, kalau sudah, sekarang PC ke PC 0 ke PC 2 ya, sukses, tentu saja sukses. Nah, ini ya, ini static routing ya, seperti kita kemarin sudah coba. Nah, terus bagaimana kalau terjadi perubahan network seperti ini kan kemarin yang kita ini, nah, ada tambahan router seperti ini. Kita coba lihat, mohon maaf, ini ada tambahan seperti ini. Ada tambahan satu router, ada tambahan router di sini dengan konfigurasi seperti ini ya. Baik, kita lihat di Cisco paket tracernya ya. Kita simpan dulu, kemudian kita open ya, simpan dulu ya. Kemarin berarti ini ya kali ini, oh bukan, sebentar ya, saya cari dulu yang 4 ya. Nah, ini ya. Oke. Nah, kalau seperti perubahan seperti ini bagaimana gitu kan ya? Atau yang tadi sudah jadi tadi ya, kita tambahkan di sini, di mana, di bentar ya, tadi yang mana ya, ini ya, ini kita tambahkan saja di sini nih. Kita geser ke sana dulu. Oke, ini nih yang di sini ya. Oke, kita tambahkan satu router ya di sini gitu kan ya. Ini berarti kita putus dulu di sini nih. Ini putus dulu nih. Ya, oke. Dan kita hubungkan router ke router itu pakai cross ya. Ini FA01 ya. Kita pakai cross karena ini router ke router. FA01 kita hubungkan ke FA01. Kemudian ini juga FA01, tetapi ini ke FA00 ini ya.
Ini network 3 ada sesuai di soal tadi. Network 4-nya ini ya, 4 perfect 30. Network 4. 192.168.0.4 perfect 30. Ya. Oke. Oke. Nah, nih. Kalau apa namanya di ini tadi kan sudah kita cari ini networknya kan 00 ya. Nah, 192.168.0.0 rank IP-nya 192. Kemudian ini berarti kita pasang ini misalkan ini 1 ini 2 misalkan ya 192.68.01 ini 02. Kemudian yang ini yang 192.68.04 ini maka ketemu berapa? Net ID-nya kan 192.168.0.4 ya. Ring IP-nya berarti berapa? 192.168.0.5 sampai 192.168.0.0 ya. Net mask-nya sama kan? Net mas ya, net mas kan berarti 255 255 252 ya, karena profit 30 itu kan ya di sini. Nah ini kita cari di sini ya. Oke. Ya baik, misalkan nanti di sini FA01 ini kita isikan FA01 kita isikan 192.168.0.5 ya. Titik 5 net masnya kan 255 255 255 252 ini ya di sini nih yang FA01 di sini nih. Nah yang di sini berarti yang FA0 maka kita isikan akhirnya 122.68.0.6 ya kan, di situ 5 di sini 6, maka net masnya apa 255 255 255 252. Oke di sini nih. Kemudian yang di sini karena ini 00 per 30 maka misalkan di yang di sini di FA0 berapa 1 ya, kita isikan misalkan 192.168.0.2 ya, net masnya kan 255 255 252 ya, 55 252 ini kan ya. Oke di sini nih. Nah, yang di sini berarti FA01 ya, itu kita isikan IP-nya 192.168 titik 0 1 ya, net masnya 255 255 255 titik 252. Oke. Ini jadi dengan adanya satu tambahan router ya di sini, maka nanti dengan menggunakan static routing maka nanti akan ada perubahan konfigurasi atau ada penambahan konfigurasi yang harus dilakukan oleh administrator jaringan di router 0 maupun di router 1. Kita lihat ya. Baik, kita coba di sini kita isikan IP yang di FA01. Enable config terminal ya. Baik, kita isikan IP yang kita gantikan IP yang FA01, kita ganti yang ini kan, yang 192.68.0.5 ya. Interface FA01 IP address 192.168.0.5 netmasnya 255 255 255 252 no shut down. Oke, selesai. Kemudian di sini di router 2 ini berarti kita isikan IP yang FA00 ini dan FA01 nya ini. Kita buka CLI nya, no, enable config terminal, disingkat boleh. Kemudian interface FA00 dulu, kita isikan yang ini ya, yang IP 192.168.0.6, IP
address 192.168.0.6 ya, net mask 255 255 255 252 1. Oke, kemudian pindah interface FA01 ini di sini ya, yang FA01 ini yang kita isikan 168.1.1. Kita isikan IP address 192.168.0.1, net mask 255 255 255 252 1. Oke. Oke, ya ini tadi kan sudah isi kan IP FA01 kita sudah isikan tadi IP-nya yang tidak berubah kan ini tadi. Oke. Nah, sekarang tadi kita lihat di router 1 dulu, kita satu-satu ya, dari router 0 dulu. Kita lihat dari 4 network, karena networknya ada 4 ya, network 1, network 2, network 3, network 4. Kita lihat dari keempat network ini, network berapa saja yang belum terhubung secara langsung di FA0 di router 0. Network 1 sudah terhubung ya secara langsung melalui FA00. Network 4 juga sudah terhubung melalui FA01. Berarti yang belum terhubung adalah network 2 dan network 3. Tadi network 2 sudah dilakukan routing kan tadi ya, sudah dilakukan routing. Yang belum berarti yang network 3. Berarti ada perubahan konfigurasi karena ada penambahan network di sini, maka ini perlu dilakukan routing, yaitu network 192.168.0 ya dengan net mask ini ya, di routing di sini. Baik, kita coba tambahkan enter. Karena kalau ini kita coba pasti belum bisa ya, nggak bisa ya, karena belum dilakukan routing. Kita coba ini ke sini pun juga tidak bisa ya. Nah, ini tidak bisa. Oke ya. Baik, berarti network 4 perlu dilakukan routing di sini di router 0. Kita tambahkan isi dulu ya, IP root 192.168.0.0 ya, karena network 3 ini kan networknya adalah 00 ya, dan 0 perfect backup itu berarti net masknya 255.255.255.252. Melalui mana? Pada itu ada network dari 3 ini masuk ke router 0 melalui FA01. Sudah di FA01 enter ya, sudah selesai ya kan, semua sudah terhubung. Sekarang lihat dari network router kedua, urut ya dari sini kemudian di sini. Kita lihat dari router 2 ini ya, router tambahan di tengah ini. Dari 4 network ini, network mana yang belum terhubung langsung ke router 2? Network 4 sudah melalui FA00, network 3 juga sudah melalui FA01. Berarti yang terhubung yang belum adalah network 2 dan network 1 dan network 2. Network 1, pada waktu network 1 pengen masuk ke, atau ada data dari network 1 pengen masuk ke router 2 melalui mana? Melalui FA00. Sedangkan untuk network kedua, pada waktu pakai data dari network 2 masuk ke router 0, maka harus melalui FA01. Akan di routing. Di sini ya, kita coba exit dulu. Network 1 dulu. Melalui FA00. IP root 202.178.0. Net masknya 255, 255, 255, 252. Mohon maaf 128 karena perfect 25. Melalui FA00. Melalui sini kan, melalui sini FA00. Enter. Oke, selesai. Sekarang network yang kedua. IP root 202.203.178. Networknya adalah 128, net masknya 255, 255, 255, 128. Melalui mana? Melalui FA01. FA01. Enter. Selesai ya. Kemudian router 1. Nah, kita lihat ini router 1. Network mana yang belum terhubung langsung dengan router 1? Network sudah, network 3 juga sudah. Yang belum berarti network 1 dan network 4. Melalui mana? Kedua-dua network ini pengen masuk ke router 1, maka harus melalui FA01. Baik, kita routing di sini.
Tapi karena tadi di network 1 kita sudah lakukan routing kan, berarti yang belum adalah di network keempat ini, yang 192.168.04 ya. Kita routing melalui F101. Enable config terminal IP root 192.168.0.4 netmasknya 255.255.255.252 melalui mana? Melalui di sini kan, ini mau masuk ini melalui FA01, berarti FA01 enter, sudah selesai. Oke, kita coba dari ini ke router sendiri. Oke, dari PC ini ke routernya sendiri. Oke, sukses ya, karena routernya sendiri. Sekarang router 0 ke router 2. Ini kita balik ya, di sini ke sini. Oke, sukses ya. Sukses kan? Kita coba lagi. Sukses. Oke. Sekarang router 2 ini ke router 1. Kita coba, kita balik dari router 1 ke router 2. Sukses. Ya, sukses ya. Oke, sukses. Sekarang router 0 ke router 2, router 0 ke router 1. Kita balik dari router 1 ke router 0. Kita balik lagi. Biasanya membutuhkan waktu 30 detik. Benar ya. Ya, ini agak bentar. Kita lihat. F01 2 betul. Kita coba ya. Saya membutuhkan waktu ya, sukses ya, beberapa detik misalnya. Oke, bentar, balik dulu. Nah, ini sukses ya. Oke, ini ke sini balik. Nah, sukses. Oke, sudah. Sekarang kita lihat dari PC 0 ini ke router 02 ya, kita balik ya, kita coba lagi. Sukses ya, kita coba lagi ya, sukses. Sekarang gini, kita balik dari PC 2 ini ke router 2 iya, kita balik, kita urut ya, kita tracer, dicari langsung gimana. Oke, sukses. Sekarang kalau sudah dari PC 0 ini ke routernya router 1, kita coba ya, dibalik ya, kita coba cek. Sukses ya. Oke, sukses. Sekarang PC 2 ini ke router 0 ya, ke sini kita coba cek. Belum, kita coba balik. Sukses ya, kita coba lihat. Sukses. Oke, sekarang terakhir PC ke PC 0 ke PC 2. Sukses ya, ini ya. Sukses. Ini static routing. Artinya pada itu ada perubahan network, ada penambahan network, atau perubahan IP di salah satu network, atau perubahan IP network, maka semua router harus dilakukan konfigurasi manual kembali. Ini static routing. Ya, baik, sekarang kita mau masuk ke dynamic routing ya. Baik, pada ini nanti kita akan membahas mengenai dynamic routing menggunakan RIP atau Routing Information Protocol, RIP ya. Ini salah satu dari implementasi dynamic routing protocol. Nanti kita bisa lihat perbedaan dari static routing. Dynamic routing protocol sendiri nanti didefinisikan sebagai routing protokol ya, yang memungkinkan router-router yang dikonfigurasi dapat saling bertukar informasi routing secara dinamis. Jadi router yang satu dengan yang lain itu bisa saling bertukar informasi mengenai tabel routingnya secara dinamis ya. Kalau yang statik tadi kan informasi routingnya atau tabel routingnya dibuat manual oleh administrator jaringan. Ya, misalkan ada tambahan network, maka dilakukan konfigurasi secara manual oleh administrator jaringan, yaitu dengan IP root ya, IP root, networknya berapa, netmasknya berapa, melalui FA berapa, itu dilakukan secara manual. Nah, untuk routing dynamic routing dengan RIP atau routing information protocol RIP, nanti dengan routing dynamic routing ini, maka router-router itu bisa saling bertukar informasi routing secara dinamis, tidak statis ya.
Nah, berikut ini karakteristik dari RIP routing protokol. RIP termasuk routing protokol yang berjenis distant vector. Ya. RIP menggunakan hop count ya, sebagai metrik untuk menentukan best path, ya, terbaik, jalur terbaik. Network dengan hop count ini yang bernilai lebih dari 15 dianggap sebagai unreachable network. Ya, routing tabel mesek disebarkan setiap 30 detik. Jadi setiap 30 detik itu akan melakukan update dari routing tabel. Ini. Nanti routing RIP atau routing information protocol RIP ini ada dua, yaitu RIP dengan version 1. Ini merupakan nanti menggunakan IP yang kelas full ya, kelas full routing protocol. Artinya kelas full routing protocol kan kemarin ada IP dengan kelas full dengan classless ya. Kelas full berarti di pembagian IP berdasarkan kelas kemarin ya, ada IP kelas A, kelas B, kelas C. Nah, ini kalau nanti kita IP-nya itu menggunakan IP dengan menggunakan metode pembagian IP dengan kelas full addressing, maka bisa menggunakan IP menggunakan routing dengan RIP version 1 ya. Ya kan IP kita menggunakan IP kelas C atau kelas B atau kelas A, tidak menggunakan classless addressing, maka menggunakan RIP dengan version 1. Sedangkan yang RIP version 2 atau kurang ini ya, version 2 ini routing dengan menggunakan atau merupakan classless routing protocol. Perbedaan dari keduanya adalah pada kelas full routing protokol. Jadi kalau yang version 1 menggunakan kelas full, yaitu IP yang menggunakan metode pembagian IP kelas full, sedangkan yang routing version 2 menggunakan classless routing protokol. Ya. Informasi subnet mask untuk yang version 1 pada kelas full routing, informasi subnet mask tidak disertakan dalam routing update. Sedangkan pada classless routing protokol, maka informasi subnet mask disertakan karena kan ada classless dengan menggunakan pembagian IP dengan perfect itu ya, maka untuk subnet masknya perlu dilakukan update subnet mask perlu disertakan. Kalau kelas full tidak perlu disertakan karena sudah jelas ini menggunakan IP kelas A atau B atau C. Kelas C jelas, subnet masknya sudah jelas. Kelas B juga subnet masknya sudah jelas. Tetapi dengan menggunakan classless addressing, maka informasi mengenai subnet mask itu perlu dilakukan update. Ya, kita perintahnya seperti ini. Jadi router RIP, ya, kemudian version 1 atau version 2, kemudian networknya IP, network ID-nya berapa atau network address-nya berapa, seperti itu. Kita coba yang tadi ya, yang jaringan yang tadi yang seperti ini tadi ya, kita coba. Maaf, ini 128 ini seharusnya ya. Baik, kita lanjutkan ini. Tadi kalau kita menggunakan mohon maaf yang ini ya, RIP. Ya ini ya. Ini kalau kita menggunakan RIP version 1 seperti ini ya, ini network 1, network 2. Seperti ini kita coba mau menggunakan routing dengan menggunakan dynamic routing yaitu RIP version 1. Cuma kalau ini version 1 ya, sebentar. Kita masuk ke Cisco Packet Tracer. Cisco Packet Tracer. Ya. Dynamic routing yang ini ya. Ya ini. Karena tadi kan yang untuk di version 1 itu dengan yang kelas full ya, dengan merupakan kelas full. Jadi kelas full itu kan berarti IP-nya harus menggunakan yang kelas full addressing, yaitu kelas A, B, C atau A atau B atau C. Yang net mask-nya adalah sudah jelas, sehingga pada waktu dengan menggunakan RIP version 1 maka update
apa namanya, subnet mask atau netmasknya tidak perlu. Ya, ini maaf. Ini ya, ini version 1. Ini network 1 adalah IP-nya 202.203.170.80 tanpa perfect. Nah, ini adalah dengan kelas full ya. Berarti ini adalah IP kelas C. Ya, dengan IP network ini 202.203.170.80. Network 2 203.203.170.80 ini juga IP kelas C, jadi kelas full. Network 3 178.168.00. Ini kelas B. Baik, dari ini kita bisa tahu ya bahwa yang network 1 ini IP kelas C, dan masnya jelas ini. Network 2 juga sama, IP kelas C juga. Yang network ketiga netmasknya adalah ini nih, karena dia IP kelas B. Baik, kita coba di Cisco pakai tracer. Ini karena IP kelas C sudah jelas ya, berarti networknya adalah ini ya, 202.203.170.80. Kemudian apa namanya, rank IP-nya berarti 1 sampai 254 ya. Kemudian misalkan ini PC1 kita isi IP-nya 1 ya, 202.202.178.1. Kemudian PC1 kita isikan IP-nya 202.203.178.2. Dan yang di router 0, yang di FA00 ini kita isikan IP-nya misalkan 202.203.178.254. Kemudian yang di network kedua juga sama. Misalkan ini kita isi PC2 ini kita isi IP-nya 203.203.178.1 dan ini PC3 203.203.178.2. Kita isikan ya. Tadi sudah kita isikan. Ya, ini kita isikan. Ini berarti kita ganti dulu. Baik, kita ganti. Kita isikan, kita ganti karena IP-nya berubah. Oke, sudah ini satu. Ini kita isikan 2 ya, sudah. Dan ini kita isikan 203, 20 ini 1 juga. Oke. Ini juga sama, kita isikan IP-nya, kita rubah. Misalkan 2 ya. Oke, sudah. Kemudian di router 0, router 0 ini FA00 kita isikan 254 IP-nya. Ya, kita enable config terminal ya, disingkat saja config interface FA00 ya, yang ini ya, kita mau isikan yang IP yang di sini FA0 on ya, FA0 apa 0. Kemudian kita isikan IP-nya IP address ya, 202.203.178.254. Netmasknya 255.255.255.0 ya. Enter. Oke, kemudian yang di FA01 sekarang kita isikan ya, networknya yang ini ya, 178.168.0.0. Ini IP kelas B, berarti netmasknya 255.255.0.0 berarti ya. Kita isikan interface FA01 IP address 178.168.0.1 ya. Netmasknya 255.255.0.0 karena IP kelas B. Oke, selesai ya. No shutdown mestinya ya, no shutdown. Belum dinyalakan, kalau sudah nyala ya tidak perlu. No shutdown. Tapi kalau sudah aktif sudah nyala tidak perlu. Tapi kalau belum harus diaktifkan dulu no shutdown. Baik, sekarang di router 1 keluar, sekarang pindah ke router 1 ini. Kita isikan IP-nya enable config terminal ya, kita isikan yang IP di FA00 dulu. FA00 kita isikan 203.203.178.254. Interface FA00 IP address 203.178.0 254 ya, 254.
254, net masknya 255, 255, 0 kelas C ya. Oke. Sekarang yang ini FA01 IP-nya ini ya. Interface FA01. IP address 178.168.02. Net masknya 255 karena IP kelas B. Oke, selesai. Nah, untuk routing, dinamik routing dengan RIP, ini cara melakukan tabel routingnya adalah cukup menuliskan network yang terhubung saja di router tersebut. Berarti kalau kita lihat router 0 ini ada berapa network? Ada 2 ya, yang network ini ya, ini network 1 ini dan network 3. Berarti network 1 ini 202, 203, 1780 networknya, dan yang di FA01 ini kan networknya ini ya, 178, 168, 00. Berarti cukup menuliskan itu. Caranya seperti ini. Kita menggunakan routing RIP version 1 karena ini adalah IP dengan kelas full routing tabel ya. Udah diklik. Exit dulu ya. Maaf. Exit. Kemudian router RIP. Ya, seperti yang di slide tadi ya. Router RIP version 1. Networknya kan ini tadi ya. Nah, ini bukan tadi 178 ya kalau di sini ya. Maaf. Nah, ini kan 178 bukan 192. Nanti kita tuliskan ini router RIP. Ya, router RIP version 1. Ya, bisa network. Berapa networknya yang terhubung ke ini sini, dan di router 1 yang terhubung ini 202 ini ya. 202, 203, 178.0 ya. Enter satu ya. Yang ini kan terhubung ke FA01, berarti yang ini kan network 178.168.0.0. Enter. Selesai. Cukup dulu. Oke. Sekarang pindah ke router 1. Networknya berapa saja yang terhubung ke router 1? Oh, networknya ini 203, 178.0 dan ini 178.0.168.00. Baik, kita coba di sini. Exit dulu. Exit. Router RIP version 1. Network 203.178.0 gitu. Dan network 178.168.0.0. Selesai. Kita coba ini ke router ini ya. Sukses kan. Dan ingat tadi gateway-nya sudah ya, gateway-nya kan ini berarti PC0, PC1 ini gateway-nya adalah yang di sini FA00 ini, IP-nya berapa? 254, tadi sudah kita isi gateway-nya ya. Mohon maaf, gateway-nya, ini baru diganti ini. Berapa tadi? Bentar ya. Oke. 254 ya, gateway-nya PC dulu ini. 254. Oke. Ini juga 254 ya. Ganti dulu karena HP-nya berubah. Oke, kemudian ini gateway-nya berarti ini nih. 203 178 juga. Oke, diganti dulu. Oke, sudah. Ini juga sudah. Oke. Kita coba lagi tes ini ke sini. Sukses. Ya, ke sini. Sukses. Isi ke router. Sukses. Oke. Sekarang ini ke router tetangga. Sukses. Ini ke router tetangga. Sukses. Sekarang PC ke PC. Sukses. Nah, ini dinamik routing yang menggunakan apa? Version 1. Artinya IP-nya saja yang berbeda adalah networknya saja. Network untuk
RIP version 1 itu networknya, atau itu adalah network yang kelas full routing tabel, kelas full stretching. Jadi artinya IP-nya adalah IP kelas full, kelas A atau kelas B atau kelas C. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ini tadi 178 ya, Mama. 178. Oke, sekarang ini juga 178. Ya. Oke, ini tugas silahkan nanti yang versi 1 dipraktekkan ya. Tugas 1 mempraktekkan yang tadi yang IP routing version 1 yang ini tadi dipraktekkan. Ya, dipraktekkan, silahkan dipraktekkan. Ya, dengan ini tadi perintahnya ya. Ini di router 0-nya, kemudian ini di router 1-nya. Silahkan dipraktekkan seperti yang saya contohkan tadi. Baik, selanjutnya version 2 ya, version 2 RIP version 2 sama seperti ini ya, yang ini maaf, yang tadi yang saya bukakan contohnya. Oke, ini yang kedua ya, version 2 ya. Ini contoh soalnya seperti ini menggunakan network classless ya, classless tabel routing. Nah, ini ada 202.203.178.0 perfect 25. Yang ini 202.203.178 128 perfect 25. Nah, ini netmasknya kan sudah berbeda. Kalau yang dengan kelas full tadi netmasknya adalah kalau IP kelas C netmasknya sudah jelas 255 kalau kelas B sudah jelas 255 Nah, ini kalau menggunakan classless, maka netmasknya bersesuai dengan perfectnya. Baik, kita lihat di apa namanya sini ya, ini ya, ini IP-nya sudah kita isi ya, karena perfect 25 maka kita isi ya netmasknya dengan 128 ya, 128. Oke, kemudian yang PC 1 karena perfect 25 juga sama kan, kita IP-nya kita isi 202.203.178.2, tapi netmasknya yang berbeda, tidak not, tapi karena perfect 25 maka netmasknya yang terakhir adalah 128. Kemudian ini yang FA00 kita isikan IP yang 202.203.178.126 ya, kita isikan. Nah, pengisiannya seperti tadi ya, pengisiannya seperti yang kita contohkan tadi. Tidak perlu saya, ini sudah saya isi, isinya sama ya, IP address ya, IP address di sini ya. Enable dulu config terminal ya, kemudian interface FA00 ya. Kan mau mengisikan FA00 ini ya, ini kan mengisikan FA00 kita isikan IP address 202.203.178.126. Karena ini kan satu network dengan sini kan netmasknya, maka yang perfect 25 yaitu 255 begitu kan. Nah, kalau belum nyala dinyalakan shutdown itu ya. Oke, kemudian yang FA01 di sini berarti kan network yang di sini kan ya, kita isikan yang FA01 nya 192.168.01. Jadi kita isikan, kita pindah dulu interface FA01 yang kita isikan IP address 192.168.0.1 karena perfect 30 maka netmasknya 255 ya, no shutdown kalau belum nyala. Ini mohon maaf, no shutdown. Nah, salah ketik ya. Oke, selesai.
Selesai kan di sini. Sekarang di sini ini kan IP-nya yang 202, 203, 178, 18/25. Berarti rank IP-nya mulai dari 129 sampai 254. Misalkan PC2 kita isikan IP-nya 129 ya. Kita isikan IP-nya 129, netmasknya karena perfect 25 maka 128. Oke. Nah, di sini sama kita isikan 130, perfect 25 maka 128. Oke. Yang di sini F00 kita isikan IP-nya ini ya 202, 203, 178, 254. Perfect 25 maka netmasknya sama ya 2128. Kita isikan. Caranya sama seperti tadi ya. Enable dulu config interface F00 IP address 202, 203, 178.254, netmasknya 255, 255, 255, 128. Dan kemudian yang interface FA01 ya, pindah ke atas. Nah, ini ke atas ya. Maka IP-nya IP address 192, 168.0.2, netmasknya 255, 255, 255, 252 gitu kan ya. No shutdown kalau belum nyala, tapi kalau sudah ya tidak perlu. No shutdown, maaf. Tapi kalau sudah nyala ya tidak perlu. Oke gitu. Nah, kemudian untuk yang version 2 sama caranya, hanya saja yang bedanya hanya saja di networknya, IP networknya ini kan. Kalau ini kan menggunakan classless tracing ya, ini classless tracing. Kalau yang version 1 tadi kan IP dengan class B, yaitu dengan IP dengan classless tracing, yaitu IP class A, B, C. Kalau ini dengan classless tracing, ada profitnya tandanya, ya, ada tanda profitnya. Maka caranya sama. Di sini di router 1 maka yang di routing ya networknya berapa yang terhubung ke router 0. Oh, networknya 202, 203, 178, 0 dan 192, 168, 00. Maka di sini di exit sama, perintahnya sama, exit router RIP version 2 ya. Nah, kemudian network berapa? Oh, 202, 203, 178, 0. Sudah selesai, enter. Satu lagi berapa? Network ini kan yang di sini kan ya, berapa? 192, 168, 00. Selesai. Nah, selesai, cukup seperti itu. Kemudian yang di sini saya sama, klik ya, exit dulu, router RIP version 2 ya, kemudian network 202, 203, 178 titik 128, networknya kan 128 dan ini 00 ya, 128. Dan network 192, 168.0.0 selesai. Baik, kita tes sekarang, kita coba dari PC 0 ini, mohon maaf ya, belum ya tadi ya. Ini kan ada gateway-nya adalah IP yang di sini. Gateway-nya PC 0 dan PC 1 itu adalah IP yang F0 di sini, nanti 126 ya, kita lihat dulu gateway-nya. Nah, ini sudah ya, oke. Ini yang PC 0, gateway ID ya, sama ya, IP-nya kan yang di sini. Ini kalau PC2, PC3 gateway-nya adalah IP yang di sini, yang FA00 ini di sini kan. Berarti yang 254 ini. Kita lihat. Oke, sudah betul. Ini oke, sudah betul. Kita coba tes dari PC0 ke router. Oke, sukses. Dan ini juga sama. Ke routernya sendiri dulu. Sukses. Oke, sekarang router ke router dulu dites. Oke, sukses ya, ke router. Sukses. Oke, sekarang dari
PC 0 ke router 1. Oke, coba kita dulu balik dulu ya. Sukses kan ya, kita balik, kita coba sekali lagi. Sukses. Sekarang PC 2 ke router 0. Oke, kita balik sini ke ini ya. Oke, sukses. Oke, sukses. Sekarang PC ke PC 0 ke PC 2. Sukses. Ini adalah dynamic routing. Yang ini tadi ya, ini tadi network satu, network satu itu networknya ada ini, netmasknya ini ya, network dua sama ini. Ini sebagai acuan untuk melakukan konfigurasi routing RIP. Ini perintahnya tadi ya, RIP version 2 networknya seperti ini di router 0, perintah yang dilakukan di router 0, kemudian perintah yang dilakukan di router 1 seperti ini. Oke, sekarang tugas nanti silahkan Anda praktekkan di router routing version 2 ya, router version 2 tersebut. Silahkan dipraktekkan. Tugas 2, mohon maaf, ini berarti tugas 2 ya. Tadi tugas 1, berarti ini tugas 2 ya. Tugas 2. Oke. Sekarang kalau ada perubahan seperti ini tadi ya, nah, bagaimana nih perubahannya? Kita lihat ini ada perubahan seperti ini, berarti kita tambahkan kan di sini ya. Oke, kita buka di sini di Cisco Packet Tracer ya. Nah, ini ada perubahan seperti ini nih. Oke, ini tadi kan sama, ini sama beda. Ini yang ini kan tadi oke, di sini ya, berarti perubahannya di sini, letaknya di sini. Oke, ini yang F001 IP-nya berubah. Oke, kita rubah. Ini IP-nya FA01 jadi ini ya, 192.168.01. Ya, nah kalian tetap yang berubah di sini ya. FA01-nya berubah, IP-nya 192.168.01. Kita rubah. Oke, kita rubah. Enable. Oke, kita rubah. IP-nya saja yang berubah ya. Interface FA01. Oke, ya, berapa IP-nya? IP address 192.168.01 01 ya, perfect 30 berarti 255 enter. Oke, selesai kita sudah ya. Dinyalakan dulu, mohon maaf. No shutdown ya, no shutdown. Oke, ini juga berubah. Di sini kita isikan yang F01 isinya 5 IP-nya ya. Karena ada penambahan ini, maka IP-nya berubah. Kita isikan IP-nya. Enable config. Kita lihat interface FA01, IP address 192.168.0.5, netmasknya kan mau perfect 30, 255, 255, 255, 252. No shutdown. No shutdown. Oke. Ini
Ya karena kan ini ikut yang di sini, network yang keempat di sini ya, ada tambahan satu network di sini. Oke, sekarang yang router 2. Router 2 FA00-nya yang ini, FA01-nya yang ini. Kita isikan. Oke, kita isikan enable config terminal. Oke, kita isikan yang IP FA00 dulu. Berarti interface FA00. IP address 192.168.0.6 ya, sini kan 6 nih. Kan ini netbooknya kan yang 192.168.0.4. Berarti range IP-nya kan 5 dan 6 ya. Bypassnya 255, 255, 255, 252. Enter no shutdown. Mohon maaf, salah terus ini ya. Keyboard saya agak trouble ini. No shutdown. Oke, nah ada hijau ya, berubah menjadi hijau. Oke, yang F01 kita isikan IP-nya ini, yang 192.168.0.2. Kita isikan pindah interface F01. IP address 192.168.0.2 ya. Titik 2. Oke, netmasnya 255, 255, 255, 252. Kita nyalakan no shutdown. No shutdown. Oke. Oke, sudah nyala. Oke. Baik, kita lihat di sini ya, di router 0 ini tadi karena ada perubahan, maka ya yang dikonfigurasi saja, yang lain tidak perlu. Yang di sini ya, masih ini ya. Ya, kita lihat di sini nih. Ini router 0 tadi kan networknya adalah yang 202.203.780 dan ini ya misalnya berubah menjadi 04. Maka kita yang 00 yang 780 kan sudah, tinggal kita rubah, kita tambahkan yang router version 2 network yang ini kan, yang 192.168.0.4. Nah, selesai. Di sini berarti networknya yang 4 dan 0 ya, kita masukkan di sini exit version 2 network 192.168.0.4 ya, dan network 192.168.0.0. Oke. Kalau di sini tidak berubah, sama kan? Networknya tadi sama, ini sama. Nanti sudah tidak perlu dilakukan perubahan konfigurasi karena tidak di sini tidak mengalami perubahan perubahan network. Berarti yang dilakukan perubahan itu hanya cukup di network yang di router yang mengalami perubahan network saja. Kalau tidak mengalami perubahan, dia tidak melakukan perubahan konfigurasi. Ya. Kalau yang static routing kan ada satu perubahan di salah network di salah satu router, maka semua harus dilakukan konfigurasi ulang, harus static. Tapi kalau yang di dinamik, jika ada salah satu router yang mengalami perubahan network, ya hanya di router itu saja yang dilakukan konfigurasi lagi. Yang lain yang tidak mengalami perubahan ya tetap. Ini kan tidak mengalami perubahan, ini tadi kan networknya sama 202.203.168 dan 00 ini kan, jadi ini tidak mengalami perubahan. Kita coba saja cek ini ke sini, oke sukses, delete. Ini ke sini, oke sukses, delete. Kemudian router ke router dulu, ini ke sini, ini ke sini. Kita balik, sukses ya. Kita coba lagi, sukses. Sekarang kita sini dulu, ini ke sini, kita balik, kita put titik saja, oke sukses. Sekarang tadi ini ke sini, kita balik, belum ya, ya. Nah ini nih masalah nih. Ya, ini masalah nih. Kita lihat dulu nih. Untuk melihat melihat tabel routingnya ada di perintah IP route. Oh sorry, keluar dulu ya.
So IP. Nah ini sudah ya. Oke, kita coba ini. Oke, sukses. Belum ya, bentar kita cek dulu kenapa di sini belum mau. Tabel rootnya di sininya, kita keluar dulu. So IP root ya di sini ya, adminnya 8 0 dan 4 dulu ya, 00 kan di sini 00 dan 04. Tuh. Kalau di sini tadi tabel rootnya misalnya 78 18 dan ya belum masuk di dia belum tabel root untuk yang kita lihat dulu. Bentar ya. Di sini kurang. Sudah kita lihat. So ya ini sudah masuk semua nih. Ada ini tabel rootnya, ada ini network 192.80 1.8.04, kemudian ada 202 203 1.780 dan 202 203 178 sudah masuk. Cuma yang di sini, yang di router di sini ini belum masuk, belum mengenal ini network yang berapa 04 ini. Coba kita lihat tabel rootnya. Nah ini belum mengenal ya. Oh, mohon maaf, di sini berarti kan harus versi 2 ya. Kita lihat dulu. Apa namanya? Config router RIP version 2 network 192.168.00 dan network 202 203 178 128. Oke. 30 detik. Ya, sukses ya. Ya, tadi versi 1 ternyata ya. Oke, kita coba lihat apa lagi. Oke, sukses. Sekarang PC ke PC nih. Ya, kebalik. Kita coba lagi. Biasanya nunggu 30 detik.
Ini komputer di sini nih. Ya sudah selesai nih dulu sih. Dia sudah tahu. Ini sudah bisa ya. Ya kita cari dulu nih. Coba kita cari ke ini stop dulu. Ya, kita coba kita ulang yang di sini tadi ya. Jadi router 0 mulai kita coba mulai dari awal ya. Mungkin tadi karena saya copy dari version 1 ya. Coba kita ulang, exit dulu ya. Exit. Kita hilangkan dulu apa namanya? Routingnya, yaitu no router rip. Itu cara menghapus konfigurasi routing. Mohon maaf. No sudah ada ya. Masuk config dulu ya, sorry. Config ya, no router rip. Ini dihapus dulu. Ini di router 0. Kemudian kita coba konfigurasi router rip kembali, yaitu dari networknya kan ada 202.203.170.80 dan 192.168.4D ya. Kita coba router rip. Kita pakai yang version 2 ya, version 2. Network 202.203.178.0 ya, 0 kan. Dan network 192.168.0.4 ya, yang di sini kan 4 ini. Oke, router 0. Dan router ini juga kita samakan dulu. Karena tadi ngopinya saya tadi ya. Oke, set no router rip dulu ya, dihilangkan dulu. Tadi dihapus. Kemudian kita ulang router rip version 2 ya. Network kalau yang di router ini tengah ini, nanti networknya yang ini dan ini ya, 04 dan 00 ini ya. Dan network 192.168.0. Network 192.168.0 dan network 192.168.0.4. Mohon maaf, kurang ya. Network 192.168.0.4. Oke. Oke, kemudian router yang ketiga ini, yang kedua, yang ini ya, router ini kita hilangkan juga. No router rip. Ya, kemudian kita ulang router rip version 2 ya, version 2 network 202.203.178.128 kan ya, jadi kan 128 dan nanti 00 ya networknya. Oke, network 192.168.0.0. Oke, sudah, kita coba. Ini sukses. Ini sukses. Dan router ini sukses.
Sukses ya. Kemudian kita coba PC-nya dulu. PC ini ke router ya. Sukses. Kemudian PC ini ke router ini. Kita balik dulu dari ini ke sini. Sukses ya. Oke, sekarang dari PC ini, PC yang ini ya, ke sini dulu. Oke, kita balik ini ke sini. Oke, sukses. Sekarang PC ini ke sini. Oke, kita balik, nunggu 30 detik biasanya. Oke, sukses. Sekarang kita dari PC ke PC ini ya, sukses kan ya, seperti itu. Ini routing dengan menggunakan dynamic routing, sehingga nanti ada perubahan di sini, merupakan misalkan di sini ada perubahan network yang network 2 ini misalkan berubah ya. Kita coba contohkan lagi. Misalkan di sini ada berubah nih networknya menjadi ini misalkan 19 berapa ya, 178 200 0 perfect 25 misalkan ya. Oke gitu ya, perfect 25 berarti kan sama itu net matchnya nanti 128 ya. Ya, kita isikan ketika misalkan di sini kita ganti IP-nya misalkan. Oke, kita ganti di sini bawah ya. Jadi 178 201 ini sama ya, netmasnya sama. Oke, ini 2 ya. Kita isikan IP-nya 178 200 2 Oke, sama netmasnya karena perfect 2518. Oke, ini kemudian di sini nih F00 udah berubah nih. Jadi berapa ya, 178 200 254 misalkan. Oke, kita ganti ini di sini IP-nya ya, kita ganti nih exit dulu nih, kita ganti ini IP-nya interface FA00 IP address 178.178.200.254 dan maksudnya 255 kan, enter dah. Sehingga kalau yang mengalami perubahan hanya di sini ya cukup konfigurasinya yang dirubah di sini nih. Kita tambahkan aja router rip exit dulu ya, router rip version 2 networknya tambahkan yaitu 178.200.128 udah nih ya. Jangan lupa gateway-nya berubah nih, gateway jadi 254 nih, gateway-nya diganti nih, gateway-nya misinya yaitu 178.200.254. Oke, ini juga sama ini nih 178 200 254. Oke, ini ya. Oke, kita coba nih sekarang nih, coba ini kita sukses ya. Ini ke sini nih. Oke, coba ini kita coba dulu. Sini dulu. Ya. Kita 10 detik biasanya dia nunggu. Oh, ini ke sini dulu connect nih. Oh, belum connect ini. Sebentar. Ini berarti gateway-nya tadi sudah berubah ya. Ini belum connect ini nih. Bentar nih. 178 201. Oke. Ini belum connect ini. Ada ya. 254 1 juta 455. Oke. 254 gateway-nya. Oke.
Oh, ini seharusnya tidak ini seharusnya tidak 254 karena kan perfect 25 berarti ini 128 ya. 126 kita ganti. Oke, kita ganti dulu maaf. Jadi kan ada perfect 25. Networknya kan 0. Networknya berapa sih? Ini 128. 128. Ini 129 ini Pak. Apa namanya? IP-nya. IP-nya 129 ya. Ya. Ini 130. 130. Ini ya. Oke. Oke, kita refresh, kita konekkan dulu sini. Nah, ini sudah ya. Ini tadi salah IP ini. Oke. Sudah. Sekarang kita coba ini sini nih. Nah, ada kan? Mana kan? Ada ini. Nah, tidak bisa. Seperti itu. Jadi untuk dynamic routing cukup router yang mengalami perubahan saja yang dilakukan perubahan konfigurasi atau dilakukan penambahan konfigurasi. Yang lain tidak perlu. Itu dynamic routing. Tapi kalau yang static routing tadi semua router harus dilakukan perubahan kalau semua menggunakan konfigurasinya di static. Itu kira-kira. Nanti untuk ini ya berarti yang ketiga ini juga dikerjakan, silahkan nanti tugasnya jadi ada tiga tugas ya. Tugas ketiga berarti mengerjakan yang nanti soal yang ini juga ini tugas ketiga ini berarti ya, tugas tiga. Nah, yang tugas tiga dikerjakan ini dicoba nanti seperti yang kita contohkan, dicoba nanti dikumpulkan di e-learning ketika latihannya itu. Mungkin itu yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf ya. Silahkan nanti ditonton videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.